buah sama barang-barangnya segitu banyaknya. Diam aja Bu, jangan bicara. Jangan tunjuk-tunjuk. Aksi wanita yang membentak seorang ibu ini viral di media sosial. Sosok yang dibentak tersebut merupakan ibu dari anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Wanita yang mengaku anak dari Jenderal Bintang 3 ini emosi lantaran Arteria dan ibunya menghalangi jalan. Arteria pun menanyakan nama bapak wanita ini. Siapa aja? Siapa? Bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Tadi kan bilang bintang 3. Saya rakyat biasa. Lu bilang 3, lu ngapoknya. Iya. Pasti Udah nggak apa-apa. bapak gue. Gila. Sama orang tua sopan dong. Ya tunggu aja. Bapaknya siapa? Bintang 3 kasih tahu nih. Keributan ini semakin memanas hingga akhirnya petugas bandara menghampiri kedua belah pihak dan meminta diselesaikan di kantor kepolisian. Terkait insiden tersebut, Arteria menegaskan siap menempuh jalur hukum. Mengaku-ngaku Jenderal Bintang 3. Ini kan sebuah tindakan ancaman dan perilaku intimidatif. Setelah kita kejar anak Jenderal Bintang 3. Waktu di pemeriksaan di kepolisian, ya kami pun juga banyak telepon-telepon disuruh damai. Ini anak ketua umum siapa, ini anak jenderalnya siapa dan sebagainya. Saya katakan saya sudah berproses hukum dan mudah-mudahan saya mewakili rakyat Indonesia ya. Bayangkan setelah dibawa ke kantor polisi, saya nggak boleh masuk ke kantor polisi. Yang dilayanin cuma dia sama polisinya. Saya juga nanti minta pada Pak Fadil, ya ini perbaiki nih subsektor bandara ini. Ya jangan sampai memang yang dilayani petinggi-petinggi, apalagi bukan istrinya itu kan bukan TNI. Seandainya mau melayani TNI ya silahkan ya, tapi ini istrinya. Menurut Polres Bandara Soekarno-Hatta, baik Arteria dan seorang wanita yang mengaku anak jenderal tersebut telah membuat laporan. Keduanya membuat laporan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Seruan pembubaran MUI belakangan marak di media sosial. Pemicunya tidak lain terkait penangkapan tersangka teroris di Bekasi beberapa waktu lalu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ia tidak sepakat dengan seruan pembubaran MUI tersebut. Penangkapan 3 tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat 16 November lalu mengejutkan warga. Pasalnya, salah satu tersangka berinisial AZ merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain dikenal sebagai ustadz, AZ juga merupakan seorang dosen. Temuan ini pun menimbulkan desakan untuk membubarkan MUI. Tagar bubarkan MUI juga bergema di media sosial Twitter. Narasi-narasi lama terkait MUI yang bernada negatif juga terus mengemuka. Menanggapi masifnya isu pembubaran MUI, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Mahfud menyebut isu tersebut adalah reaksi yang berlebihan. Ia juga tak sepakat dengan seruan pembubaran MUI. Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI, sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di kantor MUI, dan tidak terkait dengan urusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI. Yang kedua, aparat penegak hukum, dalam hal ini Densus, juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI. Tidak pernah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah ulama, suama, dan cendekiawan muslim di Indonesia. MUI memegang peran penting dalam kehidupan kaum muslim di Indonesia. Salah satu yang paling dikenal adalah terkait dengan nasihat dan juga fatwa dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Siapa kira-kira pihak yang ingin membubarkan MUI? Kita berbincang dengan Sekjen MUI Amir Shah Tambunan. Bang Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada pertemuan MUI dengan Menko Polhukam. Siapa yang menginisiasi? Ya, itu pertemuan secara spontan diundang oleh Pak Mahfud MD
karena mungkin beliau peduli terhadap kondisi bangsa saat ini agar persoalan-persoalan yang sifatnya keumatan dan kebangsaan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara mengkomunikasikan kepada publik. Oke. Nah, atas dasar itu tentu Majelis Ulama Indonesia menyambut baik inisiasi tersebut dan memberitahu kepada publik dengan clear ya bahwa tidak ada urusan teroris dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan karena itu juga sangat tidak masuk akal kalau ada tagar bubarkan MUI. Nah, yang lebih banyak dibahas itu terkait dengan adanya orang MUI menjadi tersangka teroris atau kepedulian Pak Mahfud kepada tagar yang mengemuka menuntut pembubaran MUI. Iya, jadi memang ya, beliau sebagai Menko Polhukam bahwa beliau sangat peduli kepada Majelis Ulama Indonesia, ya bahwa MUI ini merupakan wadah berhimpun para ulama, ulama, cendekiawan untuk melakukan banyak hal, diantaranya ya memberikan fatwa kepada masyarakat agar masyarakat tercerahkan dan tercerdaskan dalam menghadapi problem-problem yang tengah dihadapi. Satu diantaranya soal teroris. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa teroris itu hukumnya haram. Kenapa? Karena merusak tatanan kehidupan manusia. Bahwa ada salah seorang pengurus yang terduga atau tersangka, ya tentu ini sudah persoalan hukum. Nah, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Teroris Nomor 5 Tahun 2018 itu secara jelas disebutkan bagaimana hak-hak yang harus dilakukan kepada tersangka, bahwa haknya sebagai warga negara harus juga dilindungi dalam proses penegakan hukum. Pak Mahfud berulang kali menekankan bahwa penangkapan bukan di kantor MUI dan tidak ada kaitan langsung dengan MUI. Kalau MUI sendiri bisa menduga-duga nggak siapa yang menyebarkan tagar ajakan membubarkan MUI tersebut? Ya, jadi Komisi Informasi dan Komunikasi atau Infokom MUI telah melakukan semacam telahan atau investigasi terkait dengan penyebaran tagar tersebut. Tetapi pada intinya setelah dilihat dari tagar mendukung MUI itu sudah melebihi dari 80%. Sedangkan agar membubarkan MUI itu ya sekitar 20% lah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu siapa yang menyebarkan, tentu ini pekerjaan yang harus secara cermat ditelusuri, dan itu sebenarnya fakta dan datanya itu ada di cyber Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira gitu. Meskipun jumlahnya sedikit, tentu saja tidak bisa diabaikan ya Pak Amir, karena ini tandanya ada pihak yang tidak menyukai keberadaan MUI. Ya, nah, karena itu kita minta kepada aparat penegak hukum untuk ditelusurin, ya, agar ada kejelasan ini sebenarnya tujuan mereka untuk apa. Ya kan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan kasusnya sendiri, dugaan terorisme itu, apakah MUI sudah pernah menemui tersangka atau meminta kepolisian melakukan penyelidikan yang lebih mendasar supaya nama MUI tidak terbawa-bawa dalam kasus tersebut? Ya, apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia selaku Ketua Umum Kiai Miftahul Ahyar, saya sebagai Sekretaris Jenderal itu telah membuat bayan secara resmi, ya, dan ini sudah diketahui oleh publik. Kita menjelaskan diantaranya, ya,
tersangka atau terduga ini berhak mendapat perlindungan hukum. Untuk apa? Untuk menegakkan nilai-nilai hukum yang adil, kan? Sehingga beliau sebagai tersangka di satu sisi harus dibuktikan. Andaikan nanti tidak terbukti, harus juga dipulihkan. Tapi ini sekali lagi kita kembalikan kepada aparat penegak hukum karena kita menghargai proses hukum yang terjadi di negara Republik Indonesia. Oke, MUI merasa kecolongan nggak, Pak Amir? Nah, MUI begini ya, kepengurusan MUI itu kan sangat selektif. Selektif kenapa? Pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, latar belakang organisasi. Yang ketiga, tentu track record selama ini. Jadi kita melakukan rekrutmen terhadap kepengurusan MUI itu sangat-sangat selektif. Nah, bahwa ada tindakan semacam itu ya di masyarakat yang kita tidak mengetahui. Jadi istilah atau kecolongan dan lain-lain itu saya kira kurang tepat ya. Kenapa? Karena kita sudah secara hati-hati, waspada untuk menyeleksi orang, dan bahwa dia dinyatakan terduga, nah ini lagi-lagi perlu dibuktikan secara hukum. Baik. Dan kita minta dijelaskan ke publik seperti apa keterkaitan beliau dengan yang disebut-sebut sebagai jaringan CI, kan gitu. Baik, kita tunggu penanganannya secara hukum. Baik, Pak Amir, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Sengketa lahan tak kunjung usai, warga mengamuk di kantor Badan Pertanahan. Kami segera kembali.